Baik. Hari ini kita akan membahas transmisi sabuk V-belt, di mana V-belt itu merupakan salah satu transmisi yang banyak sekali digunakan di dunia manufaktur, otomotif, ya. Namun masih ada kendala, ya. Jadi banyak kejadian, meskipun ini sangat kecil sekali, ya, tapi V-belt itu ada yang patah, gitu ya, atau ada yang rusak ketika digunakan. Nah, kenapa dia sampai patah, sampai putus, gitu ya? Ya, yang pertama mungkin maintenance-nya kurang bagus, yang kedua adalah kondisi penggunaannya, terus yang ketiga ya yaitu adalah desain atau perancangan yang kurang bagus. Nah, yang ketiga ini yang kemudian nanti akan menjadi concern kita. Jadi bagaimana sabuk V atau V-belt ini itu kita sebagai orang mechanical engineering itu mampu merancang sehingga ketika suatu saat ada kebutuhan untuk menggunakan atau merancang ini, kita mampu untuk merancang V-belt dengan ketentuan-ketentuan power, panjang dan sebagainya seperti yang sudah dilakukan atau sudah dihitung. Sebelum kita melakukan perhitungan, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah apa saja sih bagian-bagian dari V-belt. Jadi seperti yang di video yang tadi saya sempat share ya dari YouTube, bahwa V-belt itu bentuknya V seperti ini ya, V, karena itu disebut V ya, kalau diteruskan ini seperti V. Kemudian sudut antara kecenderungan dia disebut 2 beta, maka kalau setengahnya itu beta. Lebar ya, lebar B, tingginya T di sini. Bahannya kalau belt itu ya, itu seperti ini ya, ada rubber atau karet di dalamnya yang membuat dia lentur, quartz, dan fabrik di bagian luarnya. Lebar, fabrik. Nah, ini contohnya. Dan kemudian ada pasangannya yaitu pulley ya, namanya V-groove pulley. Nah, V-groove pulley ini dia tergantung dari jumlah beltnya yang digunakan. Jumlah beltnya tergantung dari power yang ditransmisikan. Nah, dari situ nanti akan ada perhitungan. Jadi ketika power yang ditransmisikan sekian kilowatt, gitu ya, maka berapa belt yang harus dipakai untuk mentransmisikan daya tersebut, dan otomatis kita akan memilih berapa cekungan dari pulley yang ada. Nah, kira-kira semacam itu. Nah, ini adalah salah satu beberapa parameter ya. Nah, ini V-beltnya, ini adalah D itu adalah tinggi ya, tinggi dari apa itu giginya ya, giginya pulley. Kemudian W itu jarak antara pitch diameter bagian tengah kanan dan kiri. Kemudian F itu jarak antara pertengahan gunung dan lembahnya yang ada di pulley-nya. Kemudian E itu jarak antara tengah dan tengah lembahnya ya, di tengah-tengah atau di pitch line-nya, seperti itu. Pitch diameter itu diukur dari pusat pulley ya sampai ke pitch line-nya. Ini adalah kontur dari V-belt dan kemudian pulley-nya. Nah, untuk secara praktisnya gitu ya, dimensi dari pulley V-belt yang standar itu seperti di tabel ini ya. Jadi ada tipe A, B, C, D. Semakin E ya, semakin kuat powernya itu yang E 30 sampai 350 kW yang mampu ditransmisikan. Yang kecil yang A 0,7 sampai 3,5. Nah, pitch diameter dari pulley pun ada ya dengan powernya.
Begitu juga lebar dari beltnya, terus kemudian thickness atau ketebalan sama berat ya, per meter panjang. Nah, ini kalau di soal tidak ada, Anda bisa melihat atau memakai tabel ini. Begitu juga dari ini ya. Jadi tipe bed ini bisa Anda untuk dipakai untuk mencari nih W, D, A, C, F, E, kemudian shift group, banyaknya apa istilahnya, banyaknya itu tadi apa, lembahnya yang dipakai ya, atau giginya ya, lembah giginya yang dipakai untuk beltnya ya. Nah, parameter-parameter ini bisa dipakai untuk pedoman ketika Anda mengerjakan soal. Berikutnya adalah ini standar panjang ya, panjangnya dalam milimeter. Kalau tempe bed yang A, untuk yang rendah itu ada 645 sampai 3693 mm. Jadi kalau cm jadi 369 cm. Nah, jadi 3 meter ya. Ini standarnya. Ini ada tipe bed A. Tipe bed B, C, D, E dan sebagainya itu ada standar panjangnya. Tinggal nanti kalian akan mengukur jarak antar poros ini berapa, sehingga yang dibutuhkan dia bednya berapa setelah menghitung diameter semua dari pulenya. Ini bisa dihitung. Nah, apa keuntungan dari belt gitu ya? Jadi seperti di YouTube tadi sudah disebutkan bahwa V-bed itu memberikan compactness ya, jadi dia compact, lebih kecil ukurannya dibanding dengan flat belt yang materi sebelumnya ya. The draft is positive because the slip between the belt and the pulley groove is negligible. Jadi slip ya, gesekan slipnya ya antara belt dan pulley ini sangat kecil sekali ya. Karena apa istilahnya, dia mencekamnya itu tidak hanya di bagian bawah, tidak di bawah, maka di bagian kiri dan kanan, dan dia groove-nya seperti V, sehingga ada gaya normal ya antara belt dan pulley-nya. Nanti ada gaya totalnya yang R-nya ke arah atas. Life longer-nya 3-5 tahun, lama sekali ya. Jadi V-bed itu bisa dipakai tanpa diganti 3-5 tahun kalau pemakaiannya normal ya. Misalnya di mesin-mesin mobil yang memang jarang dipakai, beda kalau memang itu bus misalnya ya, yang tiap hari dia harus pergi ke Jakarta Malang misalnya. Nah, itu karena tiap hari dipakai 24 jam, maka dia harus diganti lebih cepat. Easily install and remove. Jadi kalau mau ngambil V-bednya ya tinggal ini diputar pelan-pelan ya, pakai sambil V-bednya ditarik itu sudah bisa lepas. Operation of the belt and pulley is quiet. Jadi dia senyap, tidak seperti rantai. Kalau rantai itu dia ada suaranya. The belt have ability to cushion shock when machine are started. Jadi dia mampu untuk meredam shocknya. Jadi hentakan, karena dia memang karet sama cord ya, cotton. Jadi dia mampu untuk meredam. Beda dengan rantai yang dia tidak bisa meredam karena sama-sama metalnya. High velocity ratio maksimum 10. Jadi antara driver sama drivernya itu bisa 1:10 ya. Jadi kecepatannya memperlambat 10, jadi kecil dan besar sekali. Give high value of limiting ratio tension. Jadi dia mampu memberikan nilai yang tinggi ya untuk tension, tekanan dari belt yang kendor dan yang kencang. Kalau belt itu pasti ada yang kendor, ada yang kencang. Nah, ini. Nah, ini dia rasio tensionnya bisa tinggi.
dia mampu beroperasi di banyak di semua direksi, artinya searah jarum jam maupun berlawanan dia mampu. Beda dengan yang flatbed ya, kemarin flatbed itu karena dia ada apa istilahnya sambungan, maka perlu dicari sambungannya untuk melihat arahnya kemana. Kalau VBED dia tidak ada sambungannya. Tapi ternyata juga ada kekurangannya ya. VBED tidak bisa digunakan untuk jarak yang jauh ya, karena memang tadi maksimal sekitar 3 meteran ya. Terus VBED tidak durable seperti flatbed, jadi dia masih kaku ya, lebih kaku dibanding flatbed ya, karena memang dia lebih kandel ya, tebal. Construction pulley dari VBED itu sangat complicated dan pulley of flatbed ya, karena kalau pulley flatbed kan dia datar saja kayak drum ya. Kalau VBED dia kan harus ada cekungannya untuk kemudian diisi oleh VBED-nya. The certain amount of grip therefore are not suitable for constant speed timing devices. Jadi VBED itu malah lebih bagus untuk kecepatan yang berubah-ubah ya, bukan kecepatan yang konstan terus gitu. Untuk mobil, untuk mesin-mesin yang kecepatannya tidak konstan, itu malah lebih bagus. The bed life is greatly influenced with temperature change, improper belt tension and measurement. Jadi dia kalau ada temperatur dari dingin ke panas ya, maka beltnya itu akan molor. Jadi ada pengaruhnya ya. Kalau yang tadi dia VBED-nya dia mulur. Ya, mulur, jadi ada hubungannya temperatur change sama mulurnya. Sehingga kalau dia dipakai untuk timing device dia tidak atau kurang pas. Centrifugal tension mencegah untuk penggunaan VBED pada speed-nya 5 meter per second di bawahnya atau lebih dari 50 meter per second. Jadi kecepatan VBED itu antara 5 sampai 50. Nah, ini yang disarankan ya, tidak cepat rusak. Nah, berikutnya adalah rasio driving tension untuk VBED. Jadi seperti gambar ini ya. Seperti tadi sudutnya adalah 2 beta, gaya normal R1, terus kemudian gaya totalnya R reaksi. Gaya normalnya itu ke arah pulley-nya. Sesuai atau tegak lurus dengan kemiringannya. Kemudian rumusan dari total reaksi ya. Maka ya ini R1 sin beta plus R1 sin beta sama dengan 2R1 sin beta ya. Beta itu setengahnya ini. R sama dengan R bagi 2 sin beta. Ya, karena ini R1-nya pindah ke sini. R-nya sin-nya pindah ya. R per 2 sin beta. Sama dengan 2 mu R1 sama dengan 2 mu R per 2 sin beta sama dengan mu kali R bagi sin beta sama dengan mu R kosekan beta. V-flat drive. Jadi ada ya digabung antara flatbed dengan VBED. It's economical to use flat face pulley instead of flat groove pulley. The cost cutting groove is thereby eliminated such drive known as V-flat drive. Jadi misalnya dari pakai flatbed ya, terus kemudian satunya pakai V-belt. Tapi pulley-nya tetap pakai pulley-nya yang flatbed, jadi tidak ada groove-nya, tidak ada cekungannya gitu ya.
Makanya itu dinamakan V flat drive. Bisa dipakai, bisa. Nah, kalau kemudian ada sebuah mesin ya, misalnya seperti ini, ada apa itu, bearing, terus kemudian ada pule yang ditarik, ada garis ke sana, bearing, pule ditarik ke bawah, bearing, kalau yang satu ditarik ke bawah, satu ditarik ke atas. Ini kemungkinan dia akan menimbulkan yang namanya momen ya, karena ada gaya tarik ke atas, yang satunya gaya tarik ke bawah. Sedangkan di sini ada bearing-bearing yang kemudian memegangi dari porosnya. Maka ini juga ada perhitungannya, TE sama dengan akar T kuadrat plus M kuadrat. Maka TE sama dengan mu per 16 kali tau kali D pangkat 3. Maka T sampai ke 60 bagi 2pi N kuadrat, di mana momen itu adalah sigma F kali L. Ya misalnya ini ya, gayanya ini ditarik, jaraknya apa? Jaraknya ya dari pusatnya pule ini ke medan ke bearingnya. Nah, ini torsi. Jadi ini adalah rumusnya, TE equivalent twisting sama dengan akar T kuadrat plus M kuadrat, atau TE. Yang rumus yang kedua, Pi per 16 kali tau kali D kuadrat, itu tegangan ya. Maka torsinya, torsi bisa kita cari P kali 60 per 2 Pn. Sedangkan momen itu sigma F kali L panjangnya ya. Kalau F-nya ini ya, ini F-nya, L-nya adalah jarak antara pule ini dengan holder ya, pemegangnya. Baik, ini contohnya. Ada sebuah kompresor dayanya 90 kW atau 90.000 watt, bekerja pada kecepatan 250 rpm. Putaran ditransmisikan oleh sabuk P dari motor listrik yang beroperasi pada 750 rpm. Nah, jadi dari 250 ke 750, jadi 3 kali lipat ya. Diameter pule pada poros kompresor tidak boleh lebih dari 1 meter. Jadi harus kecil ya. Sedangkan jarak tengah antara pule dibatasi sampai 1,75 meter. Kecepatan sabuk tidak boleh melebihi 1.600 meter per menit. Tentukan jumlah V-belt-nya. Yang dibutuhkan untuk mentransmisikan daya jika masing-masing sabuk memiliki cross sectional area 375 mm kuadrat. Densitas 1000 kg per meter kubik dan tegangan tarik yang diizinkan 2,5 MPa. Dan sudut alur puli adalah 35 derajat, koefisien gesekan antara sabuk dan katrol adalah 0,25. Hitung juga panjang setiap sabuk yang dibutuhkan. Nah, jadi dari kompresor ini, dari soal kita bisa menghitung bahwa daya yang transmisikan adalah 90 kW. W, N2 sama dengan 250 rpm. N1 750 rpm, D2 sama dengan 1 meter, X 1,75. V 600, kemudian ini ditulis lainnya A 375 mm kuadrat permukaannya, kemudian 375 kali 56 meter kuadrat, massa jenisnya 1000 kg per meter, tegangannya 2,5 MPa sama dengan 2,5 Newton per milimeter. 2 beta sama dengan 35, maka beta sama dengan 17,5 atau 2,25. Nah, maka yang pertama kita hitung ya, seperti tadi kita hitung yang namanya rasio. N1 per N2 sama dengan D2 per D1. D1 sama D2 per N2 kali N2 per N1. Ada semua ya. 250, 150 ketemunya 0,33. Nah, berikutnya setelah kita ketemu dari itu tadi ya, apanya rasionya, kita bisa mencari sudutnya.
sudut alfa. Sin alfa sama O2M per O2, O1O2. O2M, O1O2 ya. Yang kita cari ini. Jadi ini adalah segitiga siku-siku. Sama dengan R2 min R1 ya seperti ini ya. R2 dikurangi R1. Nah, jadi hasilnya yang ini. Per X sama dengan D2 per 1 per 2X sama dengan 0,91914. Nah, maka sepersin atau kalkulator ya. Kalau sin A sekian, maka alfa sama dengan 11,04. Maka dari sini adalah bule yang paling kecil, sudutnya kita sama 180 min 2 alfa. Karena alfanya sudah ketemu, maka tinggal masukkan 157,92. 157,92 kita jadikan radian, berarti kita kalikan Pi kali 108 per 180 ketemu 2,76 radian. Berikutnya kita bisa menghitung massa dari bed ya per 1 meter ya. Area, panjang sama densitas. Densitasnya ada, panjangnya ada, areanya dari hasil penghitungan yang tadi. 375 kali 10 kali 1 kali 1000 sama 0,375 kg. Nah, untuk yang ini ya, karena dia tuh kecepatannya tinggi, dia punya centrifugal tension yaitu M kali V kuadrat 0,375 kali 26,67 derajat sama dengan 267 Newton. Maksimum tension belt, jadi tension yang paling kencang gitu. T sama dengan tau kali A sama dengan 2,5 kali 375 ketemu 937,5. Maka dari sini ya kita bisa menghitung ya T1. T1 itu T yang kencang atau tegangan bed yang kencang ya. Sama dengan T min TC sama dengan 93,5 min 267 sama dengan 670 Newton. T2 tension pada sisi bed yang yang kendor ya. Nah, maka kita bisa mencari dengan 2,3 log T1 per T2 sama dengan mu theta kosekan beta sama dengan 0,25 kali 2,76 sama kalikan kosekan 75,5. Dari mana ya? Dari itu, dari yang diketahui sebelumnya ya. Dari perhitungan sebelumnya. Maka ketemu 2,295. Maka dari sini T1 T2 bisa kita cari. Log T1 per T2 sama dengan 2,295 per 2,3. Ya, dari sini pindah ke jadi 0,9975 hasilnya. Maka di antilog maka ketemu 67,4 Newton. Nah, maka dari sini kita bisa mencari power yang ditransmisikan berapa? Ya yang kencang dikurangi yang kendor. T1 min T2 dikalikan kecepatan V. Maka ketemu 16,085 kW. Nah, jumlah VBET ya sudah tinggal bagi total power yang ditransmisikan 90. Power yang ditransmisikan dari 1 BET 16,0 ya dibagi nanti ketemu 6 BET. Untuk mencari panjang bed, kita bisa nyari rumus ya, kayak yang kemarin, kayak yang flat bed ya. L sama dengan Pi R2 plus R1 plus 2Pi R2 min R1 kuadrat per X. Nah, jadi karena R1, R2 ada semua ya, kita tinggal bagi 2, D1 bagi 2, D2 bagi 2, 2X 1,75X-nya, tetap kemudian R1 min R2 per X. Nah, tinggal kita nambahkan S1 S2. Nah, di sini ketemu L sama dengan 2,09 tambah 35 plus 0,0064 sama dengan 5,654 meter. Nah, itu adalah panjang dari bednya. Ya. Yang kedua ada tegangan ekuivalen ya, karena seperti tadi dua poros yang pusatnya berjarak 1 meter dihubungkan oleh VBET.
Driver dipasok dengan daya 95 kW dan memiliki diameter efektif 300 mm. Berputar pada 1000 rpm. Driven pule yang digerakkan berputar pada 375 rpm. Sudut alur pada pule adalah 40 derajat. Ini sudah diketahui ini, banyak ini. Tekanan yang diinjak pada sabuk dengan las penampang 400 meter persegi adalah 2,1 MPa. Bahan serbuk dengan overhang, sedangkan jarak pusat dari bantalan terdekat adalah 200 mm. Koefisien gesekan antara bed dan pule rim adalah 0,28. Maka Anda diminta menghitung kecepatan bed, ya V tadi ya, jumlah sabuk, diameter poros pule, driver jika tegangan geser yang diizinkan 42 MPa. Seperti biasa kita mengisi apa yang diketahui dulu ya, mulai dari panjangnya 1 meter, dayanya 95 kW, D1 300, N1 1000 rpm, N2 375 rpm, 2 beta sama 40 derajat, beta sama 20 derajat, dan seterusnya ya. Pas penampang 400, tegangannya 2,1, massa jenis 1100. Kemudian ini geser ya, kan gesek 0,25, koefisien geseknya, tegangannya 42 MPa sama dengan 42 nano per milimeter kuadrat. Bentar. Baik, saya lanjutkan. Dari yang diketahui tadi, sama ya, kita carinya yang pertama itu adalah perbedaan antara driving ratio ya. N1, N2, D2 per D1. D1 ada, N1, N2 ada, maka D2 bisa dapatkan 800 mm. Nah, dari sini maka kemudian sin alfa, ya alfa ini ya, sudutnya, itu R2 min R1 per X sama dengan D2 per 1 per 2X sama dengan 0,8 min 0,3 yang barusan ketemu, dibagi 2 kali 1 sama dengan 0,25. Alfa D antisin ya, sepersin 14,5. Nah, alfanya ketemu, otomatis tetanya ketemu, 180 dikurangi 2 alfa, ketemu 180 dikurangi 2 kali 14,5, ketemu 151. Maka tetanya 151 kali pi per 180, 2,64 radian. Balik lagi harus diradiankan. Maka dari situ massa atau berat dari bed per meter, M area kalikan length, panjang, kalikan densitas. Ketemu sudah, densitasnya ada di soal, panjangnya 1 meter, areanya 400 kali 10 pangkat 6. 0,44 kg meter. Nah, kemudian kecepatan bed, sama juga rumusnya, V sama dengan PdN per 60, karena nanti kalau power yang ditransmisikan itu pasti kan dia kalikan T1 min T2 kalikan V ya. Maka V harus kita cari dulu. Pi D1 N1 per 60, D1 ada 0,3, N1 ada 1000 per 60 ketemu 15,11. Tegangan sentrifugal karena dia putarannya kencang ya. Ada tegangan sentrifugal MV kuadrat, M-nya 0,44 ada di soal, V kuadrat ini 15,71 dikuadratkan ketemu 108,6 Newton. Maka T yang maksimum, T sama dengan tau kali A, pas penampang ya. 2,1 kali 400 sama dengan 840 Newton. Nah, dari sini T ada, TC ada, maka tension bed yang kencang itu T1 sama dengan T min TC.
Kemudian 240 min 108,6 ketemu 731,4 Newton. Maka T1 ada, T2 bisa kita cari. 2,3 log T1 per T2 sama dengan mu kali theta, kosekan beta, betanya ada, theta ada, koefisien gesek juga ada, maka nanti T2 pasti ketemu 0,28 kali 2,64 kosekan 20 sama dengan 0,274 kali 2,92 sama dengan 2,164. Maka 2,3-nya pindah ke kanan, 2,14 kali 2,14 ketemu 0,907. Maka di anti log ya, karena log ini ketemu T1 per T2 8,72. Nah, karena T2 per T1 ada, maka T2 bisa kita masukkan. T1-nya sekian 731 dibagi 8,72 ketemu 83,9 Newton. T1 T2 ada, otomatis power yang ditransmisikan belt, satu belt itu bisa kita cari T1 min T2, jadi tegangan yang kencang dikurang tegangan yang kendor dikalikan V, kecepatannya ada, tegangannya ada, maka ketemulah 10.172 watt. Nah, dari sini jumlah belt yang dibutuhkan ya tinggal bagi ya power yang ada yang mau ditransmisikan dengan power yang bisa diterima oleh transmisikan oleh beltnya. Jadi 95 seperti yang dicontoh yang di soal dibagi 10,172 yang baru dibikin tadi. Ketemu 9,34, maka kita naikkan menjadi 10 biar lebih kuat. Jangan diturunkan. Nah, berikutnya mencari diameter of driven pulley shaft. Nah, seperti tadi ya, saya bilang bahwa ini pulley, ini bearing, pulley, bearing. Nah, dia tarik, ini dia ditarik gitu. Maka yang ingin diketahui adalah momennya berapa. Nah, momen itu adalah F kali L ya, atau T kali L. Maka torsinya itu bisa dicari P kali 60 dibagi 2 PN2. Nah, P-nya 95 kali 10,3 kali 60 dibagi 2 Pi 375 ketemu 2420 Newton meter sama dengan 2420 Newton kali 10,3 Newton milimeter. Nah, terus bagaimana lagi? Since the driven pulley is overhang, jadi dia molor gitu ya, menggantung ya. The distance of the center from the nearest bearing is 200 mm. Jadi jarak antara bearing dengan pulley ini adalah 200 mm. Maka terjadi bending moment dari shaft selama dia ditarik ya, tarik ke sana, tarik ke sini. M sama dengan T1 plus T2 plus 2TC. Jadi yang belt yang kencang plus belt yang kendor ditambah 2 kali sentrifugal ya, sentrifugal kalikan 200 kali 10. Nah, ketemu 2065 kali 10 pangkat 3 Newton meter. Nah, kemudian equivalent twisting moment ya. Ya karena ini ada bearing, ada ini ya. Ada bearingnya, ada pulley-nya, ada jaraknya. Lalu kita bisa hitung di sini. TE sama dengan akar T kuadrat plus M kuadrat. T-nya ada 2420 kali 10,3 baru dihitung. M-nya juga ada, sudah dihitung 2065 kali 10,3. Maka twisting momentnya kita masukkan di sini. 3181 kali 10,3 sama dengan Pi per 16 kali tau kali D pangkat 3. Sama dengan Pi per 16 kali 42 D pangkat 3 sama dengan 8,25 D kuadrat. D pangkat 3 ya. D pangkat 3 maka kita akar pangkat 3 dari 3181 ini ketemu 72,8. Nah, diameternya tentu tidak kita cari yang lebih kecil, kita cari yang lebih besar biar kuat. Jadi 75 mm. Nah, itu tadi perhitungannya ya, perhitungan dari pipet yang biasa maupun yang ada ekuivalen
Nah, ini. Baik, ini untuk menggantikan yang minggu kemarin. Jadi terus ada lagi ya ini tambahan untuk hari ini Rope Drive. Karena apa? Karena minggu depan kalian kuis ya. Kita coba kuis sampai sini, sampai Rope Drive ini.